Salam rekan-rekan modernis satir dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali membahas persoalan debat bakal calon presiden ya untuk 2024 mendatang. Di mana Rocky Gerung kembali menyentil secara luar biasa terhadap posisi perdebatan eh, yang nantinya akan diikuti oleh tiga baca pres, yaitu Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto. Sentilan tersebut diberikan ataupun dihadapkan kepada Ganjar Pranowo sebenarnya. Eh, kita coba untuk membacakan beritanya ya. Pengamat politik Rocky Gerung menyinggung soal debat yang direncanakan oleh BEM Universitas Indonesia untuk bakal calon presiden gitu. Rocky memberikan saran untuk baca pres Ganjar Pranowo ya. Pasalnya Ganjar Pranowo dianggap paling lemah jika berbicara di ranah kampus ya. Jadi lagi-lagi Rocky Gerung menyampaikan argumentasi tajamnya bahwa di antara tiga bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, Anies Rashid Baswedan, dan juga Prabowo Subianto, bagi seorang Rocky Gerung bahwa Ganjar Pranowo ini adalah bakal calon presiden yang lemah gitu. Yang lemah karena bagi Rocky Gerung bahwa Anies dia menguasai karena dia orang kampus. Ia lalu menyinggung soal baca pres lain jelang debat BMI. Prabowo bukan orang kampus tapi mampu memakai panggung. Siapapun yang diundang untuk mengucapkan dalilnya dimanapun ia harus mampu. Karena bagi Rocky Gerung bahwa di antara ketiga calon presiden tersebut, Ganjar Pranowo dianggap lemah karena dianggap tidak mampu menguasai atau mengucapkan dalil-dalil dari pertanyaan-pertanyaan kritis yang nantinya akan dihadapinya pada perdebatan-perdebatan di kampus begitu. Ganjar bisa pelajarin siapa yang bertanya, modus pertanyaannya atau bagaimana. Tapi yang nggak pernah orang bayangkan, UI itu punya berbagai cara untuk mengorek. Jadi mungkin juga kita anggap bahwa Prabowo lagi mempelajari, Ganjar juga begitu, yang penting datang ke situ. Namun Rocky Gerung menilai bahwa ini bukan ranah yang pas ya, bukan ranah yang pas bagi seorang Ganjar Pranowo untuk berdebat, karena bagi Rocky Gerung bahwa kalau Anies Rashid Baswedan tentu lancar mengucapkan dalil-dalil, menjawab pertanyaan-pertanyaan begitu. Begitupun Prabowo Subianto dianggap menguasai panggung ya. Jadi kita nggak bisa bandingkan kalau Ganjar yang duluan nih. Itu standarnya juga jadi turun karena Ganjar tak punya kemampuan untuk mengulas sesuatu yang konseptual. Bagi Rocky Gerung bahwa kelemahan Ganjar Pranowo karena memang dia bukan berasal dari akademisi ya. Dan juga Ganjar Pranowo ini dianggap lemah dalam mengulas secara konseptual mengenai soal-soal yang berhubungan dengan kenegaraan begitu. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana isu soal bakal calon presiden yang akan diundang oleh BEM UI ya beberapa waktu yang lalu, dimana kalau kita perhatikan itu adalah respon dari Mahkamah Konstitusi yang membolehkan untuk bisa tampil di pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, dan juga di fasilitas-fasilitas pemerintahan yang lainnya untuk berdebat soal visi dan misi mengenai bagaimana melihat Indonesia di 2024 mendatang. Dan juga kalau kita memperhatikan tantangan tersebut sudah diberikan atau dilayangkan oleh BEM UI ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, untuk ketiga bakal calon presiden tersebut begitu. Sehingga Rocky Gerung menilai bahwa ini bukan ranahnya Ganjar Pranowo untuk misalnya berdebat, karena dianggap oleh Rocky Gerung bahwa kelemahan daripada seorang Ganjar Pranowo adalah dia tidak memiliki kemampuan secara konseptual di dalam mengulas berbagai hal di ranah-ranah akademik begitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini memang kalau kita perhatikan bagaimana kemudian seorang Anies Rashid Baswedan yang kemudian hadir di BEM FISIP ya beberapa waktu yang lalu, bahwa dia mengisi begitu di salah satu kegiatan, mengisi kuliah kebangsaan ya oleh FISIP UI begitu ya, dan kita memperhatikan bagaimana kemudian pertanyaan-pertanyaan kritis dilontarkan terhadap Anies Rashid Baswedan
dan Anies Rashid Baswedan tampak begitu enjoy menikmati setiap permainan yang diberikan oleh mahasiswa melalui pertanyaan-pertanyaan kritis yang diucapkan oleh mahasiswa pada kegiatan tersebut begitu. Dan kita perhatikan juga bahwa bagaimana kemudian Anies Rashid Baswedan ini sangat bersungguh-sungguh ingin menerima tawaran dan juga menginginkan agar undangan dari BEM UI ini segera diwujudkan ya. Selepas mengisi kuliah kebangsaan di FISIP UI, lalu Anies Rashid Baswedan mendatangi sekretariat BEM UI ya, lalu untuk mengambil undangan ya. Tetapi memang pada waktu Anies Rashid Baswedan mendatangi BEM UI tampaknya kosong dan Anies Rashid Baswedan mengatakan mungkin sedang kuliah begitu. Karena kita tahu bahwa Presiden mahasiswa UI ya, Presiden mahasiswa UI BEM UI juga sudah memberikan tantangan secara keras begitu agar pikiran-pikiran daripada calon presiden ini agar dikuliti nantinya di ranah-ranah akademik begitu ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu ya, Anies Rashid Baswedan juga dihujani dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan begitu. Salah satunya adalah soal bagaimana penanganan COVID pada beberapa waktu yang lalu selama kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Pertanyaan kritis itu muncul soal bagaimana dana-dana ASN itu ya, dana-dana ASN yang digunakan ya oleh Anies Rashid Baswedan dalam rangka diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial kepada warga DKI pada waktu itu ya. Dan penjelasan dari Anies Rashid Baswedan dengan melakukan semacam pemotongan terhadap tunjangan daripada ASN DKI Jakarta berhasil istilahnya menyelamatkan jutaan penduduk DKI Jakarta dalam bentuk bantuan-bantuan sosial. Meskipun memang Anies Rashid Baswedan sudah memberikan semacam klarifikasi yang cukup luar biasa di hadapan para mahasiswa yang bertanya bahwa nantinya dana-dana tersebut akan dikembalikan pada saat APBD sudah mulai normal kembali. Dan kepemimpinan Anies Rashid Baswedan tersebut memang mendapatkan tepuk tangan yang cukup luar biasa dari seluruh mahasiswa FISIP pada waktu itu ya. Dan bagaimana gagasan Anies Rashid Baswedan dengan mengumpulkan ASN dan meminta persetujuan kepada seluruh ASN pada waktu itu untuk tunjangan terhadap ASN tersebut dipotong ya, gaji-gajinya itu dipotong begitu, lalu kemudian gaji tersebut ataupun uang tunjangan tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sosial terhadap mereka-mereka yang terdampak COVID pada 2019 ya, pada COVID-19 ya, ataupun COVID di tahun 2019 ya. Nah, dana-dana tersebut yang akhirnya menjadi salah satu yang menyelamatkan warga DKI Jakarta di dalam kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi pada waktu itu ya, di tahun-tahun 2020, 2021 dan juga sampai 2022. Dan gagasan Anies ini memang salah satu terobosan yang sangat-sangat memungkinkan bagaimana kemudian dana-dana yang mengendap begitu diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Mengingat akibat terdampak COVID, Anies Rashid Baswedan berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan cukup lugas, tenang, dan disambut dengan tepuk tangan ya dari seluruh peserta ya pada dialog kebangsaan yang mengundang Anies Rashid Baswedan di FISIP UI ataupun di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia begitu. Nah, oleh karenanya bahwa tantangan-tantangan yang lain kalau kita perhatikan bagaimana Anies Rashid Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto juga akan diundang ya dalam waktu dekat oleh BEM Universitas Indonesia begitu, dalam kaitannya dengan dibolehkannya untuk melakukan ya semacam kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang berhubungan dengan proses Pilpres 2024 ya, selain pada rumah-rumah ibadah yang oleh MK juga sudah tidak membolehkan begitu. Nah, kesempatan inilah yang kemudian dilihat oleh BEM UI ya untuk mengundang 3 calon presiden di dalam rangka untuk menjabarkan visi dan misi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang dihadapkan kepada bakal calon presiden nantinya begitu. Dan kita seperti yang kita ketahui bahwa selepas mengisi dialog kebangsaan pada waktu itu di akhir-akhir memang Anies Rashid Baswedan menyampaikan ucapan
terima kasih begitu atas pertanyaan-pertanyaan keras daripada mahasiswa, karena kita tahu bahwa bagaimana Anies Rashid Baswedan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari mahasiswa soal bagaimana melihat negara dan juga bagaimana kepemimpinan Anies pada waktu di DKI Jakarta. Karena kalau kita tahu bahwa Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang betul-betul memiliki gagasan, memiliki daya konseptual yang cukup tinggi, dan inilah yang kemudian menjadi salah satu keraguan bagi seorang Rocky Gerung dalam melihat kemampuan Ganjar Pranowo di dalam meramu dan juga mengkonsep hal-hal yang bersifat konseptual dalam kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang nanti akan dihadirkan oleh mahasiswa UI dalam debat yang akan dilakukan oleh BEM Universitas Indonesia begitu. Selain misalnya di BEM Universitas Indonesia, kita perhatikan juga bahwa beredar kabar juga bahwa UGM juga akan mengundang bakal calon presiden untuk berdebat begitu. Jadi ini adalah salah satu tradisi yang sangat baik agar Indonesia kembali berada pada politik wawasan lah, yang selama ini mungkin tidak terlihat pada kepemimpinan Jokowi ya. Karena kita tahu bahwa Jokowi memang bukan tipe orang yang mampu menjawab secara konseptual seperti halnya Anies Rashid Baswedan. Dan ini menjadi salah satu gambaran secara objektif nantinya bagi para pemilih di dalam melihat dan juga menilai calon presiden yang mana yang nantinya cocok untuk menguasai ataupun menjadi penguasa di Pilpres 2024 mendatang begitu. Jadi tantangan yang seperti ini menjadi satu keharusan sebenarnya agar segala macam pikiran-pikiran, visi misi dari masing-masing bakal calon presiden itu nantinya dijabarkan secara lugas, secara tegas di hadapan para akademisi dan juga mahasiswa-mahasiswa, agar kita dapat menguji bagaimana isi otak dari masing-masing bakal calon presiden, agar tidak hanya menjadi petugas-petugas yang tidak baik dalam konteks negara yang sangat besar seperti Indonesia ini begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu mendapatkan semacam dukungan ya dari semua kalangan agar kita bisa menilai secara pasti siapa sebenarnya yang layak untuk kita jadikan sebagai pemimpin kita di 2024 mendatang. Walaupun memang kalau kita memperhatikan dari 3 calon presiden itu ya sesuai dengan perspektif yang disampaikan oleh Rocky Gerung, tentu Anies Rashid Baswedan berada di puncak di antara calon-calon yang lainnya. Adapun posisi dari Prabowo Subianto oleh Rocky Gerung tetap adalah seorang yang mampu menguasai panggung. Tetapi bagi Rocky Gerung bahwa Ganjar Pranowo ini adalah lemah secara wawasan begitu dalam mengkonsep dan juga menyampaikan sesuatu dalam bentuk kalimat-kalimat yang nantinya ataupun jawaban-jawaban untuk memberikan semacam rasa puas terhadap para penanya-penanya. Oleh karena itu kita melihat gagasan dan adu gagasan dan juga wawasan mengenai keindonesiaan begitu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lihat agar kita tidak lagi istilahnya memilih calon-calon pemimpin yang otaknya kosong begitu ya, kemampuan di dalam melihat masa depan juga kosong. Tentu ini kaitannya dengan bagaimana Indonesia ini dibawa ke depan agar kita bisa menjadi negara yang betul-betul berdaulat begitu secara ekonomi, berdaulat secara politik, berdaulat dalam segala aspek. Dan harapannya dengan diadakan debat-debat yang seperti ini itu bisa memicu semangat-semangat untuk seluruh warga negara Indonesia agar terus istilahnya mengasah pola-pola pikir dan juga bertanya langsung kepada bakal calon presiden terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang begitu. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.